Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Yeri Nawati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022, LPTK Universitas Palangkaraya. Pada hari ini, Senin 9 Januari 2023, saya akan melaksanakan kegiatan PPL yang kedua pada kelas 6 SDN 1 Bambulung, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Silakan siapkan barisannya dulu. Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Gerak. Gerak di tempat, gerak. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke barisan. Silakan cek kerapiannya dulu. Sudah rapi? Sudah. Rambutnya yang perempuan dipotong telinga, silakan rapikan. Sudah? Sudah. Siap? Gerak. Pancasila.
Ya, yang kedua, Farel, bacakan. Dengan menggali informasi dari berbagai sumber serta didik dapat menelaah peranan Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam lingkungan ASEAN dengan tepat. Yang ketiga, Bella, bacakan. Dengan menggali informasi dari berbagai sumber, kita didik dapat menentukan posisi Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Yang keempat, Citra, bacakan. Dengan menggali informasi dari berbagai sumber, peserta didik dapat menentukan peranan Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Yang kelima, Lana. Dengan mengamati gambar langkah-langkah pembuatan buklet, peserta didik dapat menentukan ciri-ciri buklet dengan benar. Yang keenam, Grace. Dengan mengamati video langkah-langkah pembuatan buklet, siswa dapat membuat buklet dengan benar. Ya, ada berapa tujuan pembelajaran? 6. Ya, tadi ada 6 sudah dibacakan. Dengan menggali informasi dari berbagai sumber, nanti kalian diharapkan dapat menelaah posisi Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN. Yang kedua, dengan menggali informasi, nanti kalian akan diharapkan dapat menelaah peranan Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN. Yang ketiga, dengan menggali informasi, nanti kalian akan menentukan posisi Indonesia di bidang Ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN. Yang keempat, dengan menggali informasi, kalian nanti akan menentukan peranan Indonesia di bidang Ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN. Yang kelima, dengan mengamati gambar langkah-langkah pembuatan buklet, nanti kalian diharapkan dapat menentukan ciri-ciri buklet dengan benar ya. Yang keenam, dengan mengamati video langkah-langkah pembuatan Buklet. nanti kalian akan membuat Buklet. buklet dengan benar ya. Sudah paham tujuan pembelajaran hari ini? Silakan bukunya dipersiapkan dulu di atas meja, peralatan belajarnya. Open buku. Sudah siap? Sudah siap semua ya? Nah, sekarang silakan duduk yang rapi di depan. Sudah? Kelihatan? Ya. Amatilah gambar berikut. Silakan amati gambarnya. Amati ya gambarnya. Sudah? Gambar apa yang kalian lihat pada gambar di samping? Gambar spanduk. Gambar Spanduk. ya. Spanduk tentang apa? Spanduk penyambutan masyarakat ekonomi ASEAN yang terpasang di jalan Thailand. Iya, spanduk tentang masyarakat ekonomi ASEAN. Kemarin kita sudah belajar tentang masyarakat ekonomi ASEAN atau disingkat dengan MEA ya. Kegunaan spanduk tersebut untuk apa kira-kira? Mempromosi
dalam jenis apa? Jenis reklame, Bu. Jenis Reklame. selain spanduk, apa lagi? Buklet. Selain itu apa lagi? Baliho. Baliho, apa lagi? Poster ya, brosur. Pernah kita pelajari di materi sebelumnya. Nah, hari ini kita akan mengenal satu reklame lagi, yaitu buklet. Ya, pernah dengar? Pernah. Di mana? Di televisi. Oh iya, ada di televisi ya. Nah, di sini ada penjelasan tentang masyarakat ekonomi ASEAN. Silahkan dibacakan dulu ya. Ada poin-poinnya tentang masyarakat ekonomi ASEAN, peranan dan posisi Indonesia di lingkup ASEAN. Bacakan dulu, silakan. Sudah? Sudah. Ya. Tadi sudah dibaca tentang peranan dan posisi Indonesia di lingkup. ASEAN. Sudah tahu ya? Nah, sekarang amatilah gambar berikut. Silakan diamati gambarnya. Kelihatan? Kelihatan. Yang di belakang kelihatan? Kelihatan ya? Amati. Apakah kalian pernah melihat gambar tersebut? Pernah. Ya. Berbentuk seperti apa gambar yang kalian lihat di PPT ini? Buku. Buku kecil atau besar bukunya? Kecil. Buku kecil ya. Ini yang dinamakan dengan Buklet. ya, buku yang kecil ya. Buku kecil ada beberapa lembar di sana ya. Tidak terlalu banyak, mungkin 6 sampai 9 lembar, tidak terlalu tebal juga. Bentuknya kecil ya. Itu namanya buklet. Nah, apa yang kamu ketahui tentang buklet? Kira-kira untuk apa? Mempromosikan. Mempromosikan produk, baik itu Barang atau jasa. atau jasa ya. Fungsinya dalam kegiatan wirausaha kira-kira untuk apa fungsinya? Untuk Mempromosikan. ya, mempromosikan produk atau barang tadi ya, barang atau jasa. Nah, kira-kira apa saja yang terdapat di dalam buklet? Apa saja kira-kira? Gambar, gambar yang tentunya harus menarik atau tidak? Menarik ya. Kalau tidak menarik, orang-orang tidak tertarik untuk melihat isi buklet kita nanti ya. Nah, sekarang kita akan menonton sebuah video ya. Isinya tentang cara membuat buklet. Silakan disimak videonya, ditonton. Silakan ditonton dulu.
diapakan? Dilipat menjadi dua bagian yang sama besar. Langkah ketiga diapakan lagi? Kertas ditumpuk menjadi satu, ya. Nah, langkah keempat apa? Mengisi bagian atau isi-isi apa yang dituangkan ke dalam buku nanti. Dia menjelaskan apa saja yang akan dia tuangkan, ya, di dalam buklet tersebut. Nah, langkah kelima apa di sana? Mulailah menggambar dan menulis pada setiap halaman. Nah, ya, perhatikan, dia mulai menggambar pada setiap halamannya, ya. Gambar apa di sana? Ada harganya juga, ya. Nah, itu apa lagi? Gambar? Nah, ada harganya. Berapa? 100.000, ya. Apa judul bukletnya? Resto Bambino. Resto Bambino. Hasil buklet buatan sendiri, ya. Pintar atau tidak dia menggambar? Pintar. Pintar. Bagus? Bagus. Kira-kira tertarik apa tidak? Kalau kalian tertarik, ya. Nah, tuh S. Sudah? Silakan kembali ke bangku masing-masing.
sini ada langkah-langkah membuat bukletnya ya. Silakan kalian lihat langkah-langkah pembuatan bukletnya. Tentukan apa yang ingin kalian tuangkan ke dalam buklet tersebut. Didiskusikan dengan kelompok masing-masing ya. Semuanya aktif, terlibat, jangan ada yang pasif ya. Silakan diikuti langkah-langkahnya. Diskusikan dengan kelompok masing-masing apa yang akan dituangkan ke dalam bukletnya. Silakan anggota kelompok aktif semua karena akan ibu nilai ya keaktifannya. Dibaca langkah-langkah pembuatannya yang sudah ibu bagikan tadi ya. Kita sepakat berapa menit untuk pembuatan bukletnya? Berapa? 20 menit. 20 menit. Kira-kira cukup waktunya? Ya, cukup ya. Silakan mulai bekerja. Jika ada yang kesulitan, boleh ditanyakan kepada ibu. Jika tidak ada, sudah jelas ya langkah-langkahnya. Tentang apa nanti? Batik. Batik. Oh iya, batik ya. Terus.
Ya, warna yang rapi ya, yang sampai keluar dari garisnya. Supaya kelihatan cantik. Kelompok 2 masih menggambar makanannya ya. Kelompok 3 masih menulis judul daftar isi. Ya, apa? Masih ada waktu 10 menit lagi untuk membuat bukletnya ya.
mufakat dari kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan ya hasil proyek yang telah dibuat. Silakan maju kelompok 1 ke depan. Kelompok lain silakan menghadap ke depan ya. Sudah siap kelompok 1? Siap. Silakan mempresentasikan hasilnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil buklet yang kami buat. Perkenalkan, saya Ketua Kelompok 1, Welda Sapitri, dan anggota kelompok kami, Sabila, Putri, Grestia. Ini adalah buklet yang kami buat, isinya tentang pembuat produk batik. Melalui buklet ini, kami memperkenalkan batik Nusantara yang kaya akan motif yang unik dan menarik. Contohnya, Silakan perlihatkan ke teman-temannya batik-batik ya ke depan aja. Silakan. batik Kalteng, Ada batik, ada batik daerah, Kalteng, batik Nusantara, batik Nusantara, batik kreasi Nusantara, ya, batik daerah, batik pilihan Indonesia, dan batik kreasi bangsa. ya bagus atau tidak gambarnya? Bagus. Motifnya juga bagus. Ya warnanya menarik atau tidak? Menarik. Ya. Silakan lanjutkan. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Bagi yang ingin memberi tanggapan, dipersilakan. Ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain? Ada. Ada dari kelompok berapa? 2. Dari kelompok 2. Silakan. Pertanyaan apa? Apakah kalian yakin produk batik bisa dikenal oleh masyarakat luas? Iya. Iya, yakin. Yakin? Coba ulangi pertanyaannya apa tadi? Apakah kalian yakin produk batik bisa dikenal oleh masyarakat luas? Yakin atau tidak? Yakin. Iya, yakin. Dijawab oleh kelompok 1. Ada lagi pertanyaannya? Dengan cara apa kalian memperkenalkan produk batik tersebut ke masyarakat luas? Melalui buklet ini, kami bisa menyebarkannya ke masyarakat luas. Oh, berarti melalui buklet ini tadi ya, mereka akan memperkenalkan produk batiknya ke masyarakat. Sudah puas dengan jawaban dari kelompok 1? Sudah? Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang ada kesempatan bagi kelompok 2. Silakan mempresentasikan hasil produknya. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Jegal, Ahmad Maulana. Yudi Setila. Mataya Parenta. Untuk mempresentasikan hasil buklet yang telah kami buat, isinya tentang produk berupa makanan. Melalui buklet ini kami akan memperkenalkan makanan yang tentunya akan menarik minat membeli untuk membeli produk kami. Isi buklet yang kami buat yaitu Tentang apa isinya? keripik singkong, Keripik singkong. Apa lagi? pisang, Keripik pisang. keripik usus ayam crispy, Keripik usus ayam crispy. dan keripik bayam. Keripik bayam. Ya silakan perlihatkan gambar-gambarnya ke teman-temannya. Sebelah sini nanti ya gambar keripiknya. Ya. Perlihatkan gambar apa itu keripik apa yang pertama? Keripik singkong. Keripik singkong. Ya.
Maju lagi supaya temannya melihat. Ya, keripik pisang. Ya, mana? Nah, kelihatan tidak? Kelihatan. Gambar keripik pisang ya. Selanjutnya Keripik ikan tenggiri. tenggiri. Ya. Ikan tenggiri ya. Keripik usus ayam crispy. Keripik usus ayam Crispy. Nah, perlihatkan ke kelompok 1 gambarnya. Maju, perlihatkan. Ya, nah ke kelompok 3 lagi. Ya, masih ada? Habis? Iya. Menarik atau tidak gambar dari kelompok 2? Menarik. Bagus atau tidak gambarnya? Bagus. Iya, masih ada yang disampaikan? Demikian presentasi dari kelompok 2. Bagi teman-teman yang ingin memberi tanggapan, kami persilakan. Ada tanggapan? Ada. Ada dari kelompok 1. Silakan. Siapa yang bertanya? Apakah kalian yakin produk makanan bisa dikenal oleh masyarakat luas? Dengan cara apa kalian memperkenalkan produk makanan tersebut ke masyarakat luas? Dengan apa? Dengan menggunakan buklet. Mereka akan memperkenalkan makanan atau produk yang ada di dalam buklet yang sudah mereka sajikan nanti. Jadi jawaban dari kelompok 2 apakah sudah bisa dipahami? Bisa. Sudah puas dengan jawabannya? Puas. Kelompok 3 ada pertanyaan? Tidak ada. Iya, kita kasih tepuk tangan untuk sekarang saatnya kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Kepada kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Adelia, saya ketua kelompok dari kelompok 3, dan ini kelompok saya Yohaneka Citrawijaya, Maisara, Andra Miani, Lilita Biliana, untuk mempresentasikan hasil buklet yang telah kami buat. Isinya tentang produk gerabah yang memiliki bentuk yang menarik yang pastinya akan menarik minat pembeli. Isi buklet yang kami buat yaitu guci, patung, tas bunga, kendi, gentong. Sudah? Iya. Coba kamu perlihatkan gambar buklet yang telah kalian buat tadi. Per lembar ya. Nah, yang pertama gambar apa? Guci, Ada gambar guci. Iya. Selanjutnya patung, ada gambar patung. Patung apa? Patung ikan. Iya. Selanjutnya perlihatkan ke kelompok. Gambar apa? Vas bunga. Apa lagi? kendi, gentong, cangkir, Ada gambar apa? Cangkir ya? Ya. Ada apa lagi? Mochi. Masih ada? pot bunga, Ada kendi dan pot bunga. sudah? Iya. Menarik atau tidak gambar dari kelompok 3? Menarik. Bagus warnanya? Bagus. Iya. Masih ada yang disampaikan? Tidak ada. Demikian prestasi dari kelompok 3. Bagi teman-teman yang ingin memberi tanggapan, kami persilahkan. Ada tanggapan? Kelompok 1, 2? Tidak ada. Tidak ada. Sudah pas ya? Sudah pas? Pas semua ya. Ya, silakan kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok. Silakan.
Buklet. Mempromosikan suatu produk atau apa? Jasa. Ya, baik itu barang ataupun jasa. Masih? Sudah ada? Sudah. Silakan kalian jawab. Silakan. Dijawab dulu ya soalnya. Sudah selesai semua? Silakan dikumpulkan tugasnya. Sambil kita jawab ya bersama. Silakan dari kelompok, bukan kelompok, dari Ayu dulu ya. Silakan baca soalnya. Silakan bacakan. Soal nomor 1. Berapa posisi Indonesia dalam bidang kerjaan dalam lingkup ASEAN? Iya. Uraikan. Apa tadi? Posisi Indonesia dalam bidang ketenaga kerjaan dalam lingkup ASEAN. Ada yang bersedia menjawab? Ada? Ya, Leda. Posisi Indonesia dalam bidang ketenaga kerjaan dalam lingkup ASEAN memiliki beragam aspek. Indonesia tidak hanya menjadi penyedia tenaga kerja, tetapi Indonesia juga menjadi penerima tenaga kerja asing. Terdapat beragam industri atau bidang kerja di mana tenaga kerja asing dipekerjakan di Indonesia. Kondisi industri yang masih berkembang seringkali menyebabkan kekurangan tenaga ahli. Hal ini yang mendorong industri lokal untuk mendatangkan tenaga ahli dari negara ASEAN lain. Sudah? Iya, jawabannya betul ya. Ada yang sama jawabannya tadi? Ada? Iya. Selanjutnya soal nomor 2, silakan Jega bacakan. Buatlah secara merinci peran Indonesia dalam bidang ketenaga kerjaan dalam lingkup ASEAN. Iya, silakan jawab. Rincian apa tadi? Iya, nomor 2. Silakan jawab.
Wahyudi yang menjawab. Peran Indonesia dalam peningkatan tenaga kerjaan dalam lingkup ASEAN MENA, yaitu Indonesia sebagai pemersatu masyarakat ekonomi ASEAN MENA. Indonesia ikut berperan penting dalam bidang ekonomi di Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya. Makin berkembang jika melakukan kerjasama dalam penyediaan tenaga kerja, tentunya dengan persyaratan yang disesuaikan dengan kebutuhan suatu negara ASEAN. Setidaknya Indonesia melakukan kooperasi di bidang tenaga kerjaan ASEAN, yaitu sebagai penyedia tenaga kerja dan penerima tenaga kerja. Penyediaan tenaga kerja sebagai penyedia tenaga kerja Indonesia mempunyai kualitas yang tidak kalah bersaing. Sudah? Iya, betul? Betul ya. Jawabannya seperti itu, seperti materi yang sudah kalian bacakan di PPT tadi. Lanjut, soal nomor 3, Bella bacakan. Tentukanlah ciri-ciri buklet dengan tepat. Ya, ciri-ciri buklet. 1. Seperti buku kecil. Bentuknya seperti buku kecil. 2. Berisi kalimat pendek. Berisi kalimat pendek. 3. Mudah dipahami. Masih ada lagi ciri-ciri buklet? Jumlah halaman tidak lebih dari 30 halaman. Ya, jumlah halamannya tidak lebih dari 30 halaman. Masih ada ciri-ciri buklet? Struktur isinya seperti buku. Iya, sudah paham ya? Lanjut, soal terakhir. Bacakan Anita. Soal nomor 4. Buatlah secara terperinci langkah-langkah dan pembuatan buklet. Ya, langkah-langkah pembuatan buklet. Yang pertama, Siapkan kertas. disiapkan dulu kertasnya. Yang kedua, Lipat kertas. lipat kertas 3 lembar kertas ya menjadi 2 bagian yang sama besar. 3. Buku kertas yang sudah dilipat sehingga berbentuk sebuah buku. 4. Buku kertas yang sudah dilipat. Ya, putuskan apa yang ingin dituangkan di dalam buklet tersebut. Dan yang terakhir apa? Warnailah gambar agar lebih menarik. Tadi sudah kalian laksanakan ya membuat buklet. Mudah atau tidak? Mudah. Ya. Ada kesulitan? Tidak ada. Nah, sekarang Ibu bertanya tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini? Masyarakat ekonomi ASEAN. Ya, masyarakat ekonomi ASEAN. Disingkat MENA. Ya. Kemudian tentang apa lagi? Tentang cara membuat buklet. Ya. Kesimpulannya, ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? MEA atau posisi dan peranan Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN, yaitu negara-negara ASEAN telah menyepakati terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN. Dengan dibentuknya MEA diharapkan dapat menjaga keseimbangan perekonomian di wilayah ASEAN. Ya. Dibentuknya MEA juga memungkinkan arus perdagangan jasa antar negara ASEAN semakin terbuka. Salah satunya dengan cara mempromosikan lewat apa tadi yang kalian buat? Buklet. Ya, itu bisa sebagai alat untuk mempromosikan suatu produk, baik itu barang atau jasa. Ya. Nah, kemudian buklet merupakan apa?
reklame ya. Buklet adalah media komunikasi yang berbentuk buku kecil yang bertujuan untuk apa? Menyampaikan pesan yang sifatnya promosi ya. Ya, sudah paham? Sudah. Ada yang perlu ditanyakan? Nah, jadi pesan ibu, jika kalian ingin menjadi wirausaha yang sukses nanti ya, karena tidak semua kita bisa menjadi seorang PNS. Salah satunya dengan berwirausaha ya, tidak kalah berhasil dengan seorang PNS. Berwirausaha lebih, kalau usahanya sukses lebih berpeluang mendapatkan keuntungan daripada seorang PNS ya. Nah, jadi pesan ibu, jika kalian nanti ingin menjadi seorang wirausaha yang sukses, mulai dari sekarang rajin-rajinlah belajar agar menjadi bekal ya. Bekal bagi kalian jika sudah dewasa nanti dalam membuka sebuah usaha untuk mendapatkan apa? Keuntungan ya. Itu pesan ibu. Nah, untuk pembelajaran kita besok, kita akan belajar tentang persamaan dan perbedaan formulir ya. Itu untuk besok. Nah, sekarang kegiatan kita hari ini sudah berakhir. Kita akhiri dengan berdoa. Siapa yang memimpin doanya ke depan? Jega ya, silakan. Ya, terima kasih Jega. Silakan duduk. Silakan masukkan peralatan belajarnya ke dalam tas masing-masing ya. Ya. Masukkan. Sudah? Silakan cek dulu di bawah meja, mungkin ada yang tertinggal. Tidak ada. Sampahnya diperiksa dulu. Tidak ada? Ya. Sudah, silakan baris di samping mejanya masing-masing. Silakan Yudi, siapkan dulu barisannya. Ustaz, siap, gerak. Kencang depan, gerak. Tegap, gerak. Istirahat tempat, gerak. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke barisan. Walaupun dalam keadaan kita mau pulang, tapi pakaian kita harus tetap rapi. Silakan cek kerapiannya masing-masing. Bajunya dimasukkan. Ya, rambutnya ya, yang perempuan dirapikan. Sudah? Sudah. Nah, sekarang ibu akan melakukan tanya jawab atau paparan keluar ya. Siapa yang akan menjawab duluan itu nanti yang berhak untuk pulang duluan. Ibu mulai dari baris pertama ya. Sebutkan salah satu ciri buklet. Memiliki 3 lembar kertas. Memiliki 3 lembar. Tidak boleh lebih dari berapa halaman? 30. 30 halaman. Ya, silakan Belda. Silakan pulang ya.
yang kedua. Apa kepanjangan dari MEA tadi? Ya. Masyarakat Ekonomi ASEAN. Iya, silakan Vega. Masyarakat Ekonomi ASEAN. Iya. Barisan yang ketiga. Sebutkan langkah-langkah membuat buket. Yang pertama apa yang disediakan? Kertas. Iya. Siapkan 3 kertas. Ya, silakan Ayu. Ya. Siap, Kak?